Ada yang bertanya kepada Abah, pertanyaan nakal tapi ya harus dijawab ya. Pertanyaannya adalah pada saat manusia berbuat dosa, bahkan kita la haula wala quwata. Kalau begitu yang berbuat dosa itu Allah atau kita? Kan gitu. Itu pertanyaannya nakal nggak itu? Nakal. Enak banget dia ingin nuduh sama Allah tadi semua. Karena dia bilang bahwa kita la haula wala quwata. Benar dan salah sesungguhnya. Benar dalam satu sisi tapi salah dalam sisi lain. Itulah yang harus dipahami kenapa Allah itu adalah memiliki 4 sifat: Jalal, Qahar, Jamal, dan Kamal. Teman adalah kita sedikit ingin membahas tentang hakikat daripada dosa, ya, maksiat. Pada dasarnya siapakah pada saat manusia berbuat maksiat? Siapakah sebetulnya yang berbuat maksiat? Ya, ada yang bertanya kepada Abah, pertanyaan nakal tapi ya harus dijawab ya. Pertanyaannya adalah pada saat manusia berbuat dosa, bahkan kita la haula wala quwata. Kalau begitu yang berbuat dosa itu Allah atau kita? Kan gitu. Itu pertanyaannya nakal nggak itu? Nakal. Enak banget dia ingin nuduh sama Allah tadi semua. Karena dia bilang bahwa kita la haula wala quwata. Benar dan salah sesungguhnya. Benar dalam satu sisi tapi salah dalam sisi lain. Itulah yang harus dipahami kenapa Allah itu adalah memiliki 4 sifat: Jalal, Qahar, Jamal, dan Kamal. Dan itulah seolah-olah yang harus kalian pahami ya, bahwa nafsu manusia memiliki 4 lapisan. Nafsu juga Allah, ruh juga Allah. Nafsu Allah, ruh juga Allah, setan Allah, iblis Allah juga. Maka di dalam etika kepada kita, pada saat tubuh kita berbuat maksiat, tidak boleh langsung menuduh kepada Allah. Karena hakikat Allah itu ya, yang Abah pernah jelaskan kemarin, adalah tingkatan manusia menuju puncak adalah menjadi manusia yang sejati, diawali dengan setan. Ya, Allah pada diri kita martabat setan. Naiklah kita menjadi Allah pada diri kita martabat iblis. Iblis itu gurunya setan. Iblis juga Allah, jin juga Allah. Dan tidak ada yang selain Allah, seluruhnya adalah la ilaha illallah tadi semua. La maujuda illallah tadi semua. Tetapi di dalam etika itu kita tidak boleh bahwa, maka kenapa para nabi dan rasul tidak ada yang menyalahkan Allah. Nabi Adam yang disalahkan dirinya sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, demikian pula Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi kita harus mengerti di mana menempatkannya. Betul kita la haula wala quwata, bahwa tidak akan ada usik malik dari manusia ya, boro-boro melakukan ketaatan, boro-boro melakukan dosa. Karena memang manusia itu, nah ini kita harus mengerti ya, secara kulliyun ya, secara keseluruhannya memang seluruhnya ada apa namanya, semuanya ada pada kekuasaan Allah ya. Maka itulah kenapa. Tetapi yang berkaitan dengan dosa dan apa namanya, kemaksiatan, itu ada etika ya, etika khusus yang tidak boleh kita langsung tuduhkan kepada saat kita berbuat dosa adalah kepada Allah dari semua. Nah, maka itulah mengakui dosa, padahal kita memahami dosa itu tidak mungkin bisa kita melakukannya, itu adalah satu pahala, bahasanya gitu. Jadi kalau pada saat kita tidak mengakui ketaatan, padahal ketaatan itu sebetulnya yang melakukan kalian, maka menyerahkan pada Allah, maka itulah yang ikhlas. Amal ikhlas itu pada saat kita berbuat amal, kita katakan bahwa seluruh kebaikan ma'asobaka min hasanatin paminal, semua kebaikan itu dari Allah,
Allah. Disitulah sesungguhnya. Walaupun kemudian wa ma asobaka min sayyatin famin nafsika, dan semua keburukan itu adalah datangnya dari diri sendiri, dari semua. Tapi kalau seandainya kita mengatakan demikian dan kita memandang dosa itu adalah perbuatan sendiri, tapi tidak juga dalam hati ada itikad bahwa aku ini tidak berdaya, juga salah juga tadi semua. Jadi nggak bisa juga. Maka tadi hati menyaksikan bahwa sesungguhnya tidak ada yang menggerakkan tubuh kita berbuat dosa kecuali afal Allah juga. Tapi mulut mengatakan yang berbuat dosa itu diri kita. Itu dalam kaidah para yang diajarkan oleh para ulama dan juga Al-Qur'an dan oleh Allah dalam tadi semua. Ya. Karena secara keseluruhan ya bahwa manusia itu memang tidak bisa tadi semua ya. Jadi pada dasarnya ya bahwa kita ini tidak bisa berbuat taat dan juga tidak bisa berbuat dosa. Ketaatan yang kita lakukan adalah oleh Allah. Pada dasarnya afal tubuh kita berbuat dosa juga adalah atas afal Allah tadi semua. Mungkin buat contoh sederhananya, kalau kalian punya listrik, terangnya listrik itu adalah bisa dipakai taat atau bisa maksiat adalah pada dasarnya berarti yang menerangi untuk taat juga siapa? Listrik. Yang menerangi berbuat maksiat juga listrik. Nah, siapa yang berbuat maksiat kalau begitu? Tadi semua. Tadi kan tadi. Jadi pada dasarnya disitulah maka kita di sini harus hati-hati membahas bab ini. Abah menjawab kepada teman tadi adalah supaya jangan salah sangka. Dan dia bertanya kepada Abah, "Bah, kita kan la haula wala quwata. Berarti kalau begitu tidak ada perbuatan dosa yang dilakukan kita." Ya, secara hakikat ya. Tetapi secara syariat, secara penghambaan itu adalah kita ada dosa dari semua ya. Memang kalau secara hakikat dikatakan adalah oleh Allah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar, maka lahumul khiyarat. Tuhanlah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri. Ia ada hak bagi mereka untuk memilih. Artinya bahwa manusia itu tidak punya daya dan kekuatan untuk memilih karena hidup dihidupkan, mati itu dikatakan dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro dari semuanya ya. Tapi jangan dijadikan alasan bahwa menjadikan diri kita justru malah karena di situ kalian tidak ngerti batas di mana kalian berbuat dosa oleh hawa nafsu kalian, batas di mana dosa itu dibuat oleh Allah. Maka Allah dalam Al-Qur'an wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ini seolah-olah oleh Allah dibikin dua. Antara hizbus syaitan dan hizbullah. Antara taat dan maksiat, antara baik dan buruk tadi semua ya. Maka tadi kata Abah, ini Abah membahas kepada teman yang masih levelnya masih di pertengahan ke bawah, maka Abah tidak bisa saklek menjawabnya. Maka sesungguhnya disinilah kita harus mengerti bagi orang-orang yang masih di bawah itu adalah ada dualisme tadi antara baik dan buruk. Dalam mata Tuhan semuanya baik tadi semua. Maka tadi sinilah tergantung pada makom kalian memandangnya tadi semua. Makanya jangan sampai ada orang meninggalkan ibadah kemudian dengan alasan bahwa memang Allah lah nyuruh saya berhenti, saya nggak bisa kok katanya gitu kan tadi. Itu jadi alasan ya. Maka dikatakan dalam hikmah yang ketiga dalam hikam adalah sawabikul himami la tahrikul aswarul aqdar ya, semangat atau perjuangan yang kuat tidak bisa menembus adalah tirai takdir, adalah kamu ingin taat kayak apapun, kalau Allah narik maksiat juga. Maka disinilah, maka nanti kita akan coba bahas nanti ya. Jadi jangan sampai salah ya. Maka carilah yang paling aman. Jadi kalau Abah yang paling aman, segala kebaikan ma'asobaka min hasanatin pamin Allah. Silakan sandarkan semua kebaikan kepada Allah. Tapi sebagaimana kita nyontoh para nabi, termasuk Nabi Muhammad pulang dari Taif. Nabi Muhammad tidak menyalahkan orang Taif, tapi Nabi Muhammad menyalahkan dirinya sendiri. Tapi mereka para arif billah, termasuk Rasulullah, ngerti hakikatnya. Karena tadi, maka pada orang tua kita dulu di Jawa, Allah rejengan dina alus tadi semua, Allah nafsi-nafsi masing-masing dina goreng gitu. Maksudnya teh pada saat kita berbuat bagus mah, maka katakan itu semua karunia Allah.
hada min fadli rabbi. Maka tadi ketaatan yang kita lakukan itu tidak boleh sedikit pun kita akui. Ya banyak nanti dalam kalimat hikam yang kita akan bahas tadi semua. Pada saat kita maksiat, yang paling aman sudah saja, yang salah diri itu aja yang paling aman tadi semua. Karena kalau sekalian bermain-main dengan takdir, nanti lila-lila, wah iya karena teh, wah Allah ya. Nah itu tadi, tungtungnya jadi kebiasaan. Padahal memang dalam diri kita ada 4 martabat, nafsu tadi, khawatirnya. Tadi semua itu benar-benar nafsu murni. Artinya hakikat Allah pada tingkat setan, pada tingkat iblis, pada tingkat jin. Nah itu berarti penggeraknya itu bukan, karena hakikat daripada hawa nafsu itu diri kita gitu kan. Walaupun sebenarnya caranya itu kata Allah juga hese gitu kan tadi. Pagujud tadi semua. Udah cari yang paling aman tadi semua. Pokoknya semua ketaatan milik Allah tadi semua. Maka dalam surat Al-Quwirat juga dijelaskan oleh Allah adalah wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin, dan tidakkah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah Tuhan yang mengatur seisi alam tadi semua. Maka dikatakan la tataharraku zarratun ila biidnillah tadi semua. Maka kalian sering kan berbuat taat tapi nggak bisa kan tadi semua. Tapi berarti Allah tidak berkehendak itu ketaatan itu tadi semua ya. Maka di dunia ini kata Abah juga termasuk kalian berkehendak kepada dunia. Ada yang kalian dikasih dunia tapi tidak Allah. Ada yang dikasih ketaatan tapi tidak penerimaan. Taat sih taat, rajin sholatnya tadi semua, tapi nggak ada penerimaan tadi semua. Jadi ini hukum Allah itu harus dipahami tadi semua ya. Jadi apa namanya? Maka contoh di dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan kepada keluargamu supaya sembahyang dan sabarlah dalam melaksanakannya. Kami Allah tidak menuntut kamu supaya mencari rizki, kami Allah menjamin rizkimu. Dan akibat kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Tadi semua ya. Jadi Mas Arief pertanyaannya ya yang berkaitan dengan pada saat kita berbuat dosa, siapa berbuat dosa yang terbaik, kembalilah pada ayat Quran tadi. Ma'asobak, apa bisa menjawabnya kalau kalian sudah tauhidnya murni tadi semua ya. Tetapi pada saat kalian masih tauhidnya masih belum murni, masih ada 2, maka udahlah, yang salah salahkan pada diri sendiri. Dan Allah mengajarkan begitu, ma'asobaka min hasanatin famin Allah. Maka segala kebaikan itu adalah sandarkan kepada Allah. Daripada segala keburukan, wa ma'asobaka min syai'atin famin nafsika. Tapi tetap kalian harus ngerti hakikatnya, karena kalian adalah wayang juga. Tetap juga, tapi itu kok dalam hati, tidak boleh diusapkan. Jangan alhamdulillah saya bisa maksiat, Allah gerakan saya maksiat, ya nggak boleh gitu loh tadi semua. Tapi hanya boleh sesuatu adalah yang berkaitan dengan Allah itu identik dengan kebaikan dalam pandangan manusia. Walaupun dari mata Allah ya semuanya baik gitu kan tadi semua. Intinya itu. Kalau kalian sudah mampu memandangnya witir dari atas ya silakan, semuanya memang afal Allah. Tapi yang dikhawatirkan adalah kalian masih memandangnya dari sisi makhluk kan begitu. Inilah yang harus kalian hati-hati. Maka di dalam hikam ya, la tufrihka ta'atu li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Janganlah engkau bergembira dengan ketaatan sebagai perbuatan dari dirimu dari semua. Tetapi apa namanya adalah wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Tapi bergembiralah dengan ketaatan sebagai karunia dari Allah. Jadi itu yang harus dipegang. Jadi semua kebaikan ma'asobaka min hasanatin faminallah. Jangan pernah merasa bergembira dengan dzikir, bergembira dengan sholat, bergembira dengan sedekah. Pandanglah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Begitu dari semua. Pada saat kalian berbuat dosa tadi semua adalah sebaliknya, menyesallah. Walaupun kalian secara hakikat ngerti, kalian itu juga la haula wala quwata, tapi astagfirullah ya Allah, astagfirullah pada tadi semua. Walaupun hati aku tahu juga sih gitu. Nah, itu. Pokoknya TST dah gitu. Tapi jangan ucapkan, karena nggak ada manusia yang bisa berbuat dosa. Apa yang bisa dilakukan manusia? Tadi la tataharraku zarratun ila biidnillah. Tadi semua tidak ada bergerak segala sesuatu kecuali izin Allah. Tadi semua. Cuma itu etikanya saja tadi semua.
Nah, kalau kita lihat dalam kitab Sirul Asrar, ini pernah terjadi dulu zaman seorang aulia Allah. Ya, baginda Nabi mengisahkan tentang dikatakan adalah berkata seorang hukama ya tadi. Jadi jadi ada sebagian yang mereka mengatakan ya dikatakan anna ba'dal arifina najaha rabbahu wa qala ilahi anta qaddarta wa anta aradta wa anta khalaqtal ma'siyata fi nafsi. Tuh kan dia nyalahkan Allah. Ya fi nafsi ya dikatakan adalah ya Allah, engkau telah memastikan dan engkau telah mengendaki dan engkau telah menciptakan maksiat dalam diriku tadi. Wa anta aradta wa anta khalaqtal maksiata fi nafsi. Kemudian fahatapa, timbullah hatib itu dengan suara bisikan pada hatinya. Seolah-olah dijawab oleh Allah. Fahatapa bihi hatipun. Ya abdi, dikatakan, hei hambaku, hada syartut tauhidi. Adalah kata-katamu itulah syarat tauhid. Jadi secara tauhid menurut hati betul harus begitu gitu loh. Ngerti nggak? Secara tauhid kita mengatakan itulah maka dikatakan adalah jadi perkataan wa anta aradta wa anta khalaqtal ma'siyata fi nafsi adalah itu benar secara tauhid. Maka dijawab adalah fahatapa bihi hatipun ya abdi hada syartu tauhid pama syartu ubudiyati, mana syarat pengabdianmu gitu loh. Jadi pada saat kita mengatakan berbuat taat, kita katakan alhamdulillah ya Allah atas karunia yang kau limpahkan. Tapi pada saat itu sebagai bukti adalah pandangan secara tauhid gitu. Bahwa tidak ada yang bisa melakukan sesuatu la haula wala quwata pada diri kita kecuali Allah. Tapi pada saat tubuh ini berbuat maksiat tetap ada syarat penghambaan dari semua. Jadi kita ini dipaksa oleh Allah karena Allah tadi selain punya jalal kohar tadi kata Allah ada isinya ulah pijakeun bapak nu dosa gitu. Pada saat taat pijakeun bapak nu nitah gitu. Pada saat sia dosa, sianya ngaku gitu dari semua. Ya kurang lebih lah gitu dari semua. Makanya ada fahatapa bihi hatipun ya abdi hada syartu tauhid, itu adalah syarat tauhid. Pama syartu ubudiyati, mama syarat kamu sebagai ibadahmu ya. Kemudian fa'adal arifuna ya, kemudian berkatalah qala dia dikatakan adalah adnabtu wa ana dolam tu nafsi. Kemudian fahadal hatifu wa qala ana ghafartu. Kemudian wa ana afautu, dikatakan aku aku salah dan aku tak berdosa dan aku telah berbuat zalim pada diriku. Dan kemudian hatib itu menjawab, ku ampuni kesalahanmu. Wa qala ana ghafartu, aku mengampunimu, aku mengampuni dan aku yang menyayangimu. Jadi pahami ya. Kemudian falazimu ala kulla mu'minin ayyara amalal khairi min taufikil bari, dikatakan maka yang wajib bagi semua mukmin adalah berpandangan bahwa amal yang baik atas taufik dari Allah tadi. Wa amal syarra min nafsi, dan amal yang jelek datang dari dirinya, min nafsihi dari semua. Hatta yakuna min ibadillahil ladzi dakrahumullahu ta'ala biqaulihi walladzi idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illallah. Kemudian sebagaimana surat Allah nyontohkan dari surat Ali Imran ayat 35, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah tadi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah. Disinilah sesungguhnya adalah kaidah Allah. Kenapa Allah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai adalah orang-orang yang bertobat. Jadi intinya sebetulnya kata Abah juga hidup ini permainan Allah. Taat permainan Allah, maksiat juga permainan Allah dari sesungguhnya. Tapi bagaimana dalam taat, bagaimana dalam maksiat, tadi semua harus dipahami, tadi semua. Maka terkadang sahabat di dalam hikam dijelaskan tadi semua.
ada maksiat ya, tetapi justru sesungguhnya adalah kenapa Allah ciptakan maksiat? Dikatakan adalah maksiatun awrasat dullan wabtikoron khairun tadi sih. Maksiatun awrasat dullan wabtikoron khairun min ta'atin awrasat izan wastikbaron. Kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan rasa butuh. Nah inilah maka segala sesuatu itu yang Allah ciptakan tidak jelek. Maksiat juga bagus tadi semua. Maka sesungguhnya manusia banyak bangkit daripada kemaksiatan, ditarik kepada kemaksiatan adalah untuk ditarik ke dalam ketaatan. Ibaratkan tadi, kalau Bapak ingin diberikan nikmat yang bagus, Bapak dikasih sakit dulu. Supaya apa? Begitu sembuh, kerasa nggak nikmatnya makan? Gitu. Jadi semuanya nggak ada yang buruk bagi Allah itu. Disitulah kesempurnaan 4 sifat Allah, Jalal, Qahar, Jamal, Kamal. Sengaja Allah ingin ngasih rezeki nanti. Tapi Allah akan buat Bapak sakit gigi dulu. Supaya begitu sembuh, duitnya datang, makanan ada, nikmat nggak? Nikmat tadi semua. Ya. Atau tadi, Allah ingin memberikan Bapak dengan nikmat kecil. Tapi tetap Bapak supaya bersyukur, maka dikasih dulu. Biasanya Bapak minum teh manis, dikasih patrawali dulu. Supaya begitu dikasih patrawali, begitu minum air putih, manis nggak? Manis. Tadi semua. Inilah sesungguhnya cara Allah tetap tidak ada. Allah tidak akan membawa kalian kepada maksiat. Maksiat diciptakan itu justru sebaliknya untuk menunjukkan kesempurnaan karunia Allah tadi semua. Jadi maka kenapa kita sakit? Sakit itu bukan Allah dolim pada kita. Sama seperti Bapak pada saat bayi. Bayi diapain? Divaksin tadi semua. Kemarin kita waktu Covid yang divaksinin apa? Virus. Sama. Virusnya virus apa? Virus Covid. Tadi semua. Itulah sesungguhnya tujuannya adalah negara memvaksin kita bukan negara ingin membunuh rakyat. Tapi supaya rakyat kebal terhadap virus, gitu kan tadi. Ini sesungguhnya ini harus dipahami. Jadi jangan salah pandang, wah saya taat oleh Allah, maksiat juga oleh Allah, gitu. Bukan di situ yang harus dilihatnya, gitu kan tadi. Adapun sikap kita memandang maksiat dan taat supaya menimbulkan keselamatan, tadi adalah cukuplah pandang bahwa maksiat itu adalah sebagai perbuatan kita. Maka tadi, faida adhofal abdu adalah kholqal maksiati ila nafsihi arbaha wa an jahalahu min ayyudayyafaha ilal ilal bari azzasmuhu walau annahu huwa khaliqul hakiki. Jadi sesungguhnya gini ya dalam pandangannya, kalau seorang hamba faida adhafal abdu, ketika seorang hamba menganggap kholqal maksiatu ila nafsihi, maksiat adalah dari dirinya. Jadi kalau ada seorang hamba bahwa maksiat itu datang dari dirinya, itu adalah kebaikan gitu loh. Ini kata Tuhan Abdul Qadir. Faida adhafal abdu kholqal maksiati ila nafsihi adalah itu lebih baik gitu ya. Tadi semua. Maka dia dikatakan dia adalah arbaha wa anzahalahu min ayyudayyafaha, atau daripada dia menganggap ketimbang bahwa dosa itu datang dari Allah. Kalaupun dikatakan di sini tadi walau annahu huwal khaliqul hakiki, walaupun Allah lah yang membuat maksiat. Ngerti gak maksudnya? Tadi semua. Ya. Jadi tetap hati kita harus ngerti bahwa sesungguhnya manusia itu la haula wala quwata gitu loh tadi semua. Jadi lebih baik kita menganggap dosa itu datang dari diri kita tadi. Tetapi kita secara hakikat mengerti bahwa kita tetap la haula wala quwata. Terus gimana memandangnya? Allah ingin membuat aku lebih baik. Tadi kadang-kadang maksiatun awrasat dullan wabtikoron khairun min ta'atin awrasat izan wastikbaro. Kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan rasa butuh lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan rasa sombong. Tadi kata Imam Qushairi, orang yang bermaksiat tapi mampu melihat Allah dalam maksiatnya tapi disalahkan pada dirinya sendiri lebih baik daripada orang yang melakukan ketaatan tapi tidak mampu melihat
Allah dalam ketaatan. Ini amal perbuatanku, gitu kan tadi. Makanya kalau dalam hikam tadi yang dikatakan adalah, kalau hikam mengatakan adalah la tuprih ka ta'atu li annaha barazat minka wafrah biha li annaha barazat minallahi ilaika. Janganlah engkau bergembira dengan ketaatan sebagai perbuatan dari dirimu, tapi bergembira dengan ketaatan sebagai karunia dari Allah. Itu pahami di situ ya. Jadi terkadang sahabat, termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebelum menjadikan seorang khalifah adalah yang adil, yang dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah. Beliau adalah ahli maksiat. Terkadang orang ditarik oleh Allah ke maksiat itu karena tadi dengan maksiat sebetulnya memudahkan orang untuk kembali kepada Allah. Inilah maka ada hijab zulmaniyah, ada hijab nuraniyah. Ada hijab zulmaniyah, hijab berupa kegelapan, yang itu terkadang diantaranya adalah maksiat. Ditariklah maksiat biar dia hina, biar dia cemar namanya. Ya. Maka dulu pernah ada kisah seorang yang bernama Aulia Abi Yazid Al-Bustami. Karena begitu dia terasa hambar hatinya kepada Allah, maka setiap malam dia nongkrong di warung minuman Jablay. Dia nongkrong, akhirnya dijelekan tuh oleh semua orang. Oh, Abu Yazid sekarang ini ngejablay. Abu Yazid ngejablay. Nah, di situ dia melejit lagi. Tapi dia tiap hari beli itu. Nah, orang melihat, oh Abu Yazid sekarang beli minuman. Sampai satu saat orang menjebaknya. Ternyata begitu diminum, air itu air putih gitu loh. Jadi saking ini fitnah. Cari jawaban. Ayo mah lain maksiat, diam-diam. Takut difitnah. Tadi semua. Udah si marbot gitu kan tadi. Maksiat, diam-diam, takut difitnah. Tadi semua. Kalau Abu Yazid sengaja dia tidak berbuat maksiat, duduk di tempat maksiat, biar dia diinjak oleh manusia. Makanya lihat Syekh Sakoti, Fudail bin Iyad, sama perampok, ya, pemerkosa. Itu tuh yang di kita silsilah itu ada 4 orang tuh ahli maksiat semua tuh, Ilahadoti, ahli silsilah tadi semua, ya. Habibil Ajami tadi semua. Itu ada orang-orang tukang bobok, tukang tarok, tukang muka, tali, anerok tadi semua. Bari ngariksakeun si bewok. Itulah tadi semua. Jadi orang dulu kalau seandainya dihina oleh orang itu bahagia gitu kan tadi. Nah itulah. Nah, ini. Jadi banyak termasuk Robiah ada Wiyah. Dia adalah pekerjaannya seorang jablai gitu. Nah itu. Jablai dia itu tadi semua. Tapi disitulah terkadang Allah kayak ibaratkan kalian naik petapel, ditarik ke bawah serendah-rendahnya untuk dilesatkan setinggi-tingginya. Nah justru orang yang tidak pernah berbuat dosa yang tidak pernah naik. Siapa contohnya? Barsiso. Barsiso itu seumur-umur nggak punya dosa. Sehingga dia gamang dalam ibadahnya. Dikisahkan Barsiso itu diuji oleh Allah, oleh seorang iblis yang datang menyerupai seorang pemuda. Barsiso bingung, ini pemuda, gua datang udah paling pagi, kok dia udah ada di sini. Pada saat dia tahan, gua gak boleh kalah, gua kan ulama, masa kalah sama anak muda, dia gak tahan, akhirnya kalah juga. Wah, ini anak muda luar biasa amat ya. Sehari, besoknya lagi begitu lagi, gua mulai lebih pagi besok katanya ke masjid. Ternyata anak muda itu udah ada. Namanya iblis. Tadi semua. Makanya hati-hati dengan iblis mukelekan. Iblis itu bisa menyamar menjadi suratul insan, hati-hati. Bismillah. Sampai seminggu. Nah, ini Barsiso mengaku kalah. Wahai pemuda, apa sih yang membuat engkau hebat? Gitu kan tadi. Aku salut pada dirimu. Kata pemuda itu, ya Syekh, engkau ini orang bersih. Mana mungkin engkau merasakan manisnya ibadah sebagaimana yang aku rasakan? Lah, emang harus berbuat dosa? Inilah kenapa Allah ciptakan dosa. Supaya engkau merasakan kenikmatan tobat. Karena taubat itu dari taba, ya tubuh taubatan. Kalau kamu masih plet begini, tidak akan bisa mau disebut taubat apa. Itulah Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul. Allah mencintai orang yang tobat. Berarti tobat itu, dosa itu diciptakan sebenarnya. Tadi. Tapi pada saat kita menjadi pelaku maksiat, perbuat dosa, tidak boleh dosa itu disalahkan kepada Allah. Jadikan dosa itu kita merasa kotor, merasa hina di hadapan
Allah. Karena orang yang merasa kotor, merasa hina, merasa kosong di hadapan Allah, itulah yang akan Allah tajalli pada dia. Tapi kalau yang sebaliknya, orang merasa mulia, merasa itulah hijab nuroniyah. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita tentang taat dan maksiat tadi semua. Ya. Akhirnya setelah seminggu kata pemuda itu, kamu tidak mungkin bisa menyaingi ibadahku, Syekh. Kenapa? Karena saya dulu pedosa. Wah, kamu pedosa dulu? Ya gimana saya merasakan nikmat kalau saya tidak pernah buat salah? Saya tidak mungkin bisa nangis. Kalau situ ingat apa salahnya katanya. Wah iya juga ya. Nah, gitu. Ya udah kalau gitu gimana saya katanya? Ya udah gampang, bunuh orang. Waduh, nggak berani saya bunuh orang katanya gitu. Terlalu berat buat saya. Kalau gitu jinah tuh jinah. Wah nggak juga lah. Saya ibadah sekian ratus tahun masa disuruh jinah. Ya udah yang paling mudah dah kata minum homer dah. Oh kalau itu saya pikirin. Ah itu hati-hati. Itu homer diharamkan, begitu homer diminum kan dia mabok. Begitu mabok hilang akal. Udah hilang akal, diberi akhirnya itu pelacur. Udah diberi, diisikin sama iblis. Lu kalau nggak dibunuh itu pelacur, nanti dia ngomong. Akhirnya semua kena. Minum iya, jinah iya, bunuh iya. Nah, ini hati-hati. Itulah kenapa Imam Qushairi berkata, dikatakan juga dalam hikam ini, katakan adalah maksiatun aurasadullan wabtikoron khairun min ta'atin aurasat izan wastikbaro. Kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan rasa butuh lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan rasa mulia dan som. Allah SWT berkata, orang yang paling merasa mulia di dunia itu yang paling hina. Dia tidak mungkin akan ada tajalli Allah. Maka untuk tajalli Allah itu adalah maksiat itu supaya kita bisa taholli. Taubat juga taholli sebetulnya. Mengosongkan dari sifat madmumah, dari sifat-sifat bahimiyah, subuhiyah, syaitoniyah. Itulah maksiat. Jadi maksiat itu Allah yang menciptakannya. Tapi tujuannya bukan untuk membuat manusia berdosa, tapi sebaliknya membuat manusia menjadi lebih, ibaratkan tadi setelah disimpan di tempat kotor, maka pada saat dibersihkan, bening nggak? Wah bening. Tadi semua. Kadang-kadang kita juga untuk memutihkan sesuatu pakai bulao. Gitu kan. Gitu kan. Habis pakai bulao, bening nggak? Bening tadi semua. Jadi itu harus dipahami. Marilah pandang tentang, jangan pandang, wah saya maksiat oleh Allah. Jadi jangan justru bangga maksiat oleh Allahnya itu. Ini kebanyakan maksiat. Saya nggak bisa, bah. Saya dibawa ke Jablay sama Allah. Tadi. Mau bisa uang, nih kalau nggak pakai, nah iya tadi semua. Hati-hati tadi semua. Listrik aja setrumnya dari PLN, tapi listrik nyalanya bisa dipakai maksiat nggak? Bisa pakai toat nggak? Pakai nyetrum orang nggak? Ya bisa. Artinya tidak mutlak salah PLN itu hanya punya ini tema kata Allah. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha watak. Allah menghilangkan hidup, sang hidup menghilangkan tubuh kita bisa berbuat taat dan maksiat. Tapi ada potensi di tubuh ini karena di sini ada syahwat. Nah tadi kata Abah, walaupun syahwat juga Allah. Nah itu tadi semua tadi. Jadi intinya adalah dalam ketaatan maka lihatlah semua ketaatan itu adalah apal Allah. Dalam maksiat katakanlah maksiat itu adalah perbuatan diri sendiri. Jadi intinya kalau dalam hikam ini adalah dalam Syirah Asrar ini, walau annahu huwal khaliqul hakiki, adalah sesungguhnya Allah lah yang menciptakan dosa itu, maksiat itu tadi semua. Tapi ada tergantung daripada kita. Ya. Maka Abah menyaksikan justru orang-orang aulia-aulia itu yang justru ditarik maksiat, itulah yang luar biasa. Maka Imam Ghazali pernah berkata di dalam Ihya, kalau nggak salah di bab apa itu, kata beliau, aku tidak takut dengan orang bodoh yang maksiat, yang berbuat dosa, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu karena dia akan selalu diberita. Tapi aku takut kepada orang yang berilmu, yang taat, kayak Barsiso tadi, karena dia berada pada hijab hijab kemuliaan, tapi nggak sadar dia dengan ilmu telah menghijab dirinya dari Allah. Bahkan nggak sadar dirinya merasa mulia sehingga mengambil hak kemuliaan Allah. Sementara orang berbuat maksiat, dia sebaliknya adalah orang maksiat itu justru malah sebaliknya dia berbuat ngerasa berbuat
dosa. Itu yang dipahami dari semua ya. Jadi terkadang di situlah, maka kenapa ada bahasa terang-terang, kolentrang, cilondok pae, nunutan, tikus rukana, durukan, mesat gobang. Jadi intinya maksiat itu ditarik ke bawah supaya tikus ruk karena berbuat dosa, supaya nanti ditarik untuk mesat gobang yutan. Itu kata Imam Ghazali, aku nggak takut kepada orang bodoh yang berbuat maksiat, yang dia tahu, dia itu tidak tahu, dia akan diberitahu. Ya, karena hijab zulmaniyah itu akan menyadarkan orang pada Tuhan. Hijab zulmaniyah berupa rugi. Orang rugi akan lari kepada Allah. Orang celaka akan lari pada, orang kehilangan akan lari kepada, tapi pada saat orang berilmu lupa pada Allah, pada saat dia orang taat dia lupa pada Allah, dia merasa berbuat amal. Ini yang dikatakan tadi, maksiatun awrasadullan tikoron khairun min ta'adin warasat izan wastikbaro. Kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan rasa butuh lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan rasa mulia dan sombong dari semua. Ya, jadi pahami. Jadi makanya kisah-kisah orang-orang hebat dulu itu adalah diawali dengan pendosa dari semua. Ya, karena dan itulah Allah juga berfirman. Maka kenapa dalam istilah tobat itu dari kata taba ya tubuh taubatan itu punya tingkatan. Innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawab tadi. Yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ada tahirin, ada tawab, ada taib. Ada yang disebutkan tadi al-inabah. Al-inabah itu dia kembalikan semuanya, bukan hanya minta maaf dari dosa tangannya, bukan minta maaf dari dosa ucapannya, bukan maaf dari dosa salah melihatnya, tapi dia sudah mengatakan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihakim. Maka biasakan. Ya Allah, aku kembalikan penglihatanku dengan sekaligus tadi kemarin melihat janda. Sekaligus dengan dosa-dosanya. Ya Allah, aku kembalikan sama aku kepadamu sekaligus dengan apa yang gibah yang ku dengar. Ya Allah, aku kembalikan kalamku kepadamu sekaligus aku suka ngegibah. Kembalikan semua tuh. Cek Allah tuh, siapa diberikan kabeh kain. Tadi semua. Balikan. Karena tadi kata Nabi, kullu syai'in yarji'u ila sholih, segala sesuatu kembalikan pada aslinya tadi semua. Ya. Itu ya beberapa hal yang berkaitan, maka juga terkandung juga termasuk dalam bagian bab dosa adalah dikatakan apa oleh Syaikhullah adalah dikatakan makanya la ya'dumi dzanbu indaka adhamatan ya. Tasudduka an husni dhanni billahi ta'ala fa inna man arafa rabbahu tasghara fi dzanbi karamihi dzanbahu. Janganlah engkau memandang besar dosa sehingga menghalangimu dari berbuat baik sangka pada Allah. Ini juga cara terkadang untuk melihat Allah dengan dosa. Ada orang melihat Allah dengan dosa. Tapi banyak orang tidak mampu melihat Allah dengan ketaatan, dengan kemuliaan, dengan kekayaan. Kalau orang kaya itu pasti dewek, sarbar dewek, sarbar ilmu, dewek. Nah, itu persoalan tadi semua. Makanya inilah yang harus dipahami. Syukurilah kita. Maka ada banyak hikmah yang sudah Abah kemarin bahas ya. Tadi dikatakan al-bastu adalah takhudun nafsu minhu adalah haddaha biwujudil farahi wal qabdu la hadda li nafsi fihi. Nafsu mengambil keuntungannya dari kelapangan karena adanya kegembiraan ya. Jadi pada saat ketaatan kita taat itu gembira kan? Sehingga kita lupa pada Allah. Hati-hati di situ. Dan tadi karena al-bastu adalah takhudun nafsi minhu adalah haddaha biwujudil farahi. Nafsu mengambil keuntungan daripada kebaikan. Udah bisa sodakoh, udah bisa sholat, udah bisa tahajud, udah bisa dikir. Terkadang nafsu mengambil keuntungan. Merasa disitulah terkadang timbul perasaan mulia dari semua aja. Sebaliknya wal qabdu la hadda li nafsi fihi ya. Sedangkan dan nafsu tidak mendapat keuntungan apa-apa dari kesempitan. Karena kesempitan itu nggak resep nafsu itu. Jadi nafsu resep bahagia kalau kita memiliki ketaatan. Maka hati-hati, ketaatan yang tumbuh dari hawa nafsu. Tadi munculnya merasa mulia, merasa soleh, merasa baik. Maka di sini tidak bahagia. Tadi maka
loba nu nyemplung ti ahli torikot tadi ngarasa lebih mulia dari ahli syariat. Ah itulah. Itu sadar jadi iblis tadi semua. Ya. Tadi yang harus dipahami. Bahkan oleh Abah pastikan paling loba celaka dari ahli torikot, eleh ku ahli syariat. Kenapa ahli syariat itu merasa dirinya bodoh, merasa lemah, merasa hina. Nah, inilah yang harus hati-hati ya. Jadi kenapa para aulia itu lebih senang dalam keadaan kekurangan? Lebih senang dengan perkara-perkara yang berseberangan dengan hawa nafsu. Karena perkara yang berseberangan dengan hawa nafsu, itu nafsu tidak mengambil manfaat. Tersepen we pokoknya mah nafsu teh. Maka tadi rugi nafsu seneng nggak? Ente. Lamun pek untung nafsu resep teh. Resep. Nah, pada saat nafsu resep, sebaliknya rohani turun. Nah, ini sok pilih mana? Begitu diberi untung, maneh nafsu naik. Tapi rohani turun. Makanya ahli rohani mah tadi al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza kubidu wala yakifu ala hududil adabi bil basri illa qalilun. Orang yang arif lebih takut ketika mereka kehilangan daripada mereka disempitkan. Jadi orang arif itu daripada dilapangkan lebih baik disempitkan. Karena kalau dilapangkan nafsu ikut main. Tadi termasuk ibadah. Maka hati-hati ibadah itu jangan dikira orang bisa ibadah itu udah. Nah kata apa? Yang disebut iblis itu ahli kitab, taat, ahli dzikir, ahli ibadah, tapi dia merasa lebih baik dari itu disebut iblis. Dari semua. Dan selama ini justru banyak iblis-iblis yang seperti itu. Tadi. Maka jangan aneh nanti ada hadis dari Nabi. Banyak orang ahli maksiat ke sorga. Kok kenapa gue yang ke sorga sih itu yang neraka? Tadi semua. Makanya lah, pokoknya hidup mah santai aja, biasa-biasa aja. Nah, di semua ya. Maka tadi katanya, la ya'dumi dzanbu indaka adhamatan tasudduka an husni dhanni billahi ta'ala fa inna man arafa rabbahu istasghara fi janbi karamihi dan bahu. Janganlah engkau memandang besar dosa sehingga menghalangi dari berbaik sangka kepada Allah. Jangan sampai dosamu menghalangi karunia Allah. Ini juga bagian dari sebagian tauhid pada Allah. Sengaja kita berbuat dosa. Maka tadi, kenapa Allah melarang dalam Al-Quran kita berputus asa dari semua? Sengaja kita diuji oleh Allah ke bawah, maka kata Allah, ya jangan kalian putus asa dari rahmatku. Kenapa? Karena rahmat Allah lebih besar daripada segala apapun di luar Allah. Nah itulah tadi kata Abah, dalam ibadah jangan kalian pandang pahala lebih besar daripada Allah. Lailatul Qadar lebih besar daripada Allah. Kemudian surga lebih indah daripada Allah. Bidadari lebih cantik daripada Allah tadi semua. Nah itulah saya katakan, maka pada segala masalah tidak ada masalah yang lebih besar dari Allah. Itulah kenapa manusia banyak masalah, karena selalu menganggap bahwa masalah itu lebih besar daripada Allah. Kebaliknya, orang yang taat juga memandang ketaatannya lebih besar daripada Allah, sehingga tidak mampu melihat Allah di dalam ketaatan tadi semua. Itulah yang dikatakan tadi di dalam hikmah yang tadi. Jadi ketaatan yang menghalangi kepada Allah adalah lebih buruk daripada maksiat yang justru adalah mampu memberikan penyadaran tentang hadirnya Allah lah. Jadi disinilah permainan hati semua sahabat tadi semua. Jadi permainan bagaimana kalian menyaksikan itu tadi dan bagaimana mengaplikasikannya tadi semua ya. Tadi maaf ya, minum dulu nih. Are those the towering sliders? Apalagi ya yang harus dibahas yang berkaitan dengan bab tadi pertanyaan tadi. Pada saat kita berbuat dosa, siapa berbuat dosa? Yang berbuat dosa tetap hidup. Hakikat hidup itu siapa? Allah. Artinya, kalau seandainya dalam rumah itu ada berapa puluh bohlam, tadi semua, dan bohlam itu boleh melakukan afal, di situ ada judi, di situ ada ngaji, di situ ada tawasulan, di situ ada ini, gitu. Maka seluruhnya yang memberikan penerangan itu
hidup, itu kan tadi. Tapi Allah sudah memberikan informasi, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taq. Maka di situ Allah katakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man. Udah pasti untungnya kalau kita bersama dengan cahaya, sesungguhnya tidak ada gelap itu. Maka disinilah sesungguhnya. Maka dikisahkan tentang wayang tadi, yang menggerakkan taat adalah dalang, yang menggerakkan maksiat juga dalang, yang menggerakkan Arjuna adalah dalang, yang mengerjakan Rahwana juga dalang tadi semua. Maka kata Abah, si Rahwana yang sadar ketidakberdayaan dirinya dan mampu apal dia ada apal dalang, lebih baik daripada si Arjuna yang melakukan ketaatan gagah dan ganteng tapi tidak mampu melihat perbuatan dalang di situ. Ya, jadi intinya dalam segala perkara itulah ru'yatullah sebetulnya. Itulah makanya kenapa awal agama itu ma'rifat, ma'rifat itu syahadat. Jadi awalnya segalanya itu adalah penyaksian tadi semua, ya. Penyaksian Allah tadi semua, ya. Dan itulah kesempurnaan Allah tadi semua. Allah menciptakan maka maksiat, Allah menciptakan taat, Allah menciptakan nafsu, Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan setan, Allah menciptakan malaikat tadi semua. Itulah yang harus dipahami oleh kita. Tapi dalam aplikasinya tetap tadi aturan mainnya. Sanu dosa, abdi. Sanu taat, Allah. Gitu. Tadi semua. Jadi jangan bangga kita dalam ketaatan. Tadi semua. Pandanglah, bahagialah ketaatan itu datang sebagai karunia Allah. Tadi semua. Ya. Nanti banyak lagi sebetulnya. Ada orang yang diberikan oleh Allah itu ketaatan. Ya. Tapi adalah... dikatakan adalah rubbama fatahalaka babat ta'ati wa ma fatahalaka babal qabul, dan wa rubbama qadha 'alaika bidzanbi fakana sababan fil wusul. Boleh jadi Allah membukakan untukmu pintu ketaatan, namun tidak membukakan untukmu pintu penerimaan. Getol mah getol, tapi tidak diterima. Tadi semua. Tapi sebaliknya dikatakan wa rubbama qadha 'alaika bidzanbi fakana sababan fil wusul. Boleh jadi pula dia tetapkan dosa atasmu, lalu dosa itu menjadi sebab wusul kepadanya. Nanti itu taat tapi tidak diterima, dosa malah wusul. Mending mana? Mending taat baru wusul. Siapa yang tadinya? Mending 50 juta bari maksiat atau mendingan 100 juta bari taat? Nah itu tadi semua. Tapi itulah betul kenyataannya apa yang dikatakan saya. Rubbama fatahalaka babat ta'ati ada wa ma fatahalaka babal qabuli wa rubbama qadha 'alaika bidzanbi fakana sababan fil wusul. Terkadang orang itu kayak tadi Umar bin Khattab adalah wusulnya kepada Allah dengan maksiat. Rabi'ah Adawiyah wusulnya kepada Allah dengan maksiat. Dulu sahabat di Basrah ada di Basrah itu di Irak, ada berhadapan di Baghdad itu ada 2 gedung bertingkat. Yang satu tempat jablay, yang satu rumah supi. Jadi sama-sama kalau jam 2 malam itu biasanya jendelanya kan kalau di sana mungkin masih panas, dibuka. Jadi yang supi melihat jablay lagi yang jablay lihat supi lagi dikir. Itu ada kisahnya di dalam kitab. Nah, sementara si jablay melihat supi, ya Allah, itu orang tiap jam 2, saya lihat dia sholat, dia dikir, dia bangun, dia doain, ya Allah, muliakan supi itu. Muliakan dia, ya Allah, muliakan dia, ya Allah. Si supi sebaliknya, ya Rob, laknatullah kepada wanita itu. Tiap malam saya tahajud, dia di situ. Siksa dia, azab yang pedih. Apa yang terjadi? Yang masuk neraka si supi itu. Si jablay itulah yang malah justru dengan rasa bersalah dia di hadapan Allahnya itu dia mendoakan tadi semua. Ini sama dengan kisah pelacur yang menolong anjing, tapi ulama yang membiarkan anjing. Di sini tentang ru'yatullah. Ulama yang melewati anjing yang sedang kehausan, dia tidak mau memandang karena yang dilihat anjing hanya anjing. Tapi si pelacur dia merasa hina, ya Rob, aku makhluk hina. Anjing ini pun adalah makhluk hina, tapi aku dan dia adalah ciptaanmu. Jadi tiba-tiba langsung nyambung tuh kepada penciptanya. Kalau si ulama tadi melihat cipta, nah inilah kebanyakan ulama yang dilihat selalu ciptaannya. Maka kata apa? Nanti yang banyak di surga itu ahli maksiat.
Si ulah pede. Walau waduh bakal itu abi maksiat wae. Tadi semua. Ya hati-hati, memang jebakan Batman-nya itu sangat tipis di situ, ya. Jadi banyak kisah seorang pelacur melihat anjing, kemudian dia melihat Allah yang menciptakan anjing. Maka itulah kenapa baginda Nabi bersabda, "Man nadzara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil." Siapa yang menyaksikan sesuatu yang tidak mampu melihat Allah, batil. Maka itulah kenapa agama itu diawali tentang syahadat. Nah sekarang banyak orang sholat tanpa syahadat. Begitu dilanjutkan puasa lebih ngaco lagi, begitu dilanjutkan haji lebih ngaco lagi, karena pintu syahadatnya tidak buka tadi semua, ya. Jadi katakan rubbama fatahalaka babat ta'ati adalah wa ma fatahalaka babal qabul wa rubbama qadha 'alaika bidzanbi adalah fakana sababan fil wusul. Boleh jadi pula dia tetapkan dosa itu adalah menjadikan sebab adanya wusul pada Allah. Karena ada istilah tobat kembali itu setelah dia menjauhkan. Maka tidak akan ada taba ya tubuh taubatan bagi orang yang tidak kembali. Nah, yang celaka yang hijab nuroniyah merasa didinya padahal kencan gitu loh. Maka orang-orang yang merasa taat itu kata Imam Ghazali, aku khawatir kepada mereka yang taat, yang mereka merasa berilmu dan mereka tidak tahu tapi mereka merasa sudah itulah hijab nuroniyah, merasa mulia. Wah, saya ini kan pemimpin pondok pesantren, santri saya 1000. Tadi semua tiap hari Yasin, saya udah pasti sorga. Mati saya nanti juga pasti dibacain Yasin mas santri saya. Nah itu hati-hati. Kelihatan benar tapi jauh salah. Nah tadi semua. Dia malah justru hina, dia bersandar pada amal tadi semua. Ya. Maka hilanglah Allah di situ. Di sinilah hati-hati permainannya yang harus kita lakukan tadi semua. Ya. Jadi maka tadi taat salah, maksiat juga. Tadi ya. Tadi. Makanya Imam Ghazali pernah menyampaikan dalam Minhajul Abidin. Ada orang yang dia maksiat ya, tetapi ya tadi ya mungkin ini nggak pas ya contoh di situ karena itu adalah contoh masalah ijtinab ihtisab. Tapi intinya adalah antara taat dan maksiat itu adalah terkadang pintu kemaksiatan itu untuk membawa kepada ketok. Makanya banyak kisah kata Abah hampir supi-supi dunia itu semua diawali dari maksiat. Tadi semua ya. Jadi dari bukan barang bagus tadi semua, tapi barang kotor yang digosok tadi semua. Tadi. Sebaliknya barang yang langsung nongol adalah herang, diantep, akhirnya hilang cahaya seterna tadi semua. Ya, itu sajalah ya barangkali sedikit saja. Yang penting apa? Yang kita menjaga istiqomah, mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Ya sehat semua jemaah, baik-baik semua. Ya, marilah kita tetaplah menjaga jangan pernah merasa menjadi orang mulia. Tapi juga jangan pernah merasa menjadi orang hina. Karena menghinakan orang itu adalah, kata Abah, penyebab, Abah sudah temukan beberapa kitab, ternyata penyebab ahli-ahli torikot itu gagal. Kenapa? Karena dia menyimpan kepala di kaki mursyidnya. Dan ternyata itulah keberhasilan Rasulullah tidak menempatkan muridnya adalah sebagai muridnya, tapi sebagai sahabat. Jadi, karena setiap manusia itu sama mulia. Ini pelajaran. Abah juga melarang. Jangan kalian simpan kaki kalian di kaki Abah. Dan Abah tidak ingin ada kepala di kaki Abah. Tadi semua. Kamu dan Abah sama. Sederajat, setara. Tadi semua. Kita sama-sama kawan kalau kalian adalah ingin naik. Kan tadi, kalau selama kalian itikadnya sebagai bulan, maka kalian tidak akan pernah bercahaya. Khawatirnya begitu mataharinya mati. Kayak Mu'ad bin Jabal dulu, Rasulullah meninggal, dia nangis-nangis, ngamuk-ngamuk. Sampai disadarkan oleh Abu Bakar, ya Mu'ad bin Jabal, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah inilah tadi semua. Maka Abah menyaksikan, maaf termasuk di TKN, banyak iwan gagal dari semua. Karena tadi, dia terlalu menyandarkan kepalanya kepada kaki mursyidnya. Itu konsep yang salah total 1.000.000%. Ya. Karena dalam kitab Imam Qushairi mengatakan, jangan kau taruh kepalamu di kakiku. Kamu orang mulia. Kamu sama mulia dan kamu sudah walaqad karramna bani Adam tadi semua. Ya. Biarlah kita sama-sama jadi samsun dari semua. Tadi semua. Itu ya, makanya dalam bertorikot maka Abah selalu mengatakan bahwa tidak ada guru dan murid, yang ada adalah maka disebut muridullah. Kita semuanya pada saat udah talqin itu muridnya Allah. Karena yang bisa membawa pada Allah itu, kata Abah juga, ilmu mengenal Allah itu bukan ilmu pemahaman tapi ilmu
pengalaman. Semua harus mengalami. Kalau kata Abah garam itu asin, kalian harus mencicipinya. Barulah kalian itu namanya ilmu pengalaman tadi semua ya. Itu saja tadi semua ya. Mudah-mudahan tadi semua. Bahkan maaf ya, tadi juga ada tamu tadi semua. Jadi Abah menyaksikan 5 mursyid yang pernah Abah saksikan hidup susah meninggalnya. Kenapa? Karena dia diberhalakan oleh muridnya tadi semua ya. Termasuk torikot yang tadi datang ke Abah. Itu dia mengisahkan tentang gurunya, sakaratul mautnya 3 tahun. Hati-hati. Jadi jangan pernah merasa jadi mursyid, kata Abah juga. Karena zaman Nabi pun tidak, Nabi Muhammad tidak menempatkan dirinya sebagai mursyid, tapi menempatkan dirinya sebagai sahabat. Semua ya. Kalau ingin barang berjalan ma Abah, ayo. Maka kata Imam Kusyairi, kalau kamu ingin berjalan bersama dengan diriku, anggaplah aku sahabatmu, boleh aku jalan sama kamu. Jadi kalau kamu taruh kepalamu di kakiku, maka aku tidak mau berjalan dengan dirimu, karena engkau akan menghalangi langkah kakiku untuk berjalan menuju Allah, sehingga aku pun tidak bisa menyelamatkan kamu. Ngerti nggak maksudnya? Haji semua ya.